Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 26 November 2023 merupakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari dan Serafina Pranadi. Mazmur dilantunkan oleh Sylvia Mulyawan dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh aku dengarkan dan aku renungkan hari ini di Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Tuhan Allahku, berilah aku hati yang peka terhadap sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan-Mu. Dan mampukanlah aku untuk memandang wajah Putra-Mu Yesus Kristus yang hadir dalam diri mereka. Bapa, merajalah selalu di dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatanku, supaya hidupku boleh menjadi kesaksian yang hidup bahwa Engkau adalah kasih. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 34, ayat 11-12, dilanjutkan ayat 15-17. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhan gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus
segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 15 ayat 20 sampai 26a dan 28. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 25, ayat 31 sampai dengan ayat 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia
akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Raja itu pun akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, "Tuhan, kapan lagi kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus, Raja semesta alam. Renungan dibawakan oleh Kristantia Elizabeth. Bagi orang-orang yang percaya akan Yesus, pengadilan terakhir bukanlah sesuatu yang menakutkan, sebab Dia memberikan panduan tentang sikap dan perilaku yang bermanfaat bagi keselamatan. Dan yang menjadi patokan selalu adalah hukum cinta kasih.
Dalam kehidupan sehari-hari kita, tidaklah sulit kita menemukan orang-orang yang lapar, haus, tunawisma, sakit, tersingkir, terluka, juga difabel, dan juga wajah-wajah lain yang butuh perhatian dan kasih kita. Apakah kita melihat wajah Yesus dalam wajah-wajah mereka? Kalau kita tidak melihat wajah Yesus dalam diri salah seorang saja dari mereka, rasanya kepedulian kita pada sesama menjadi sesuatu yang agak dangkal dan akhirnya mudah membebani kita. Pun membuat kita mudah menyerah ketika kita menghadapi tantangan untuk memberi. Dan tak jarang terjadi bahwa wajah-wajah Yesus itu telah menghampiri kita dan mengatakan kebutuhannya tanpa kita harus berlelah-lelah mencari mereka yang membutuhkan kasih kita. Mereka seringkali datang dan menawarkan diri mereka untuk menjadi pembela kita pada pengadilan terakhir. Yesus dalam firman-Nya hari ini memberikan dasar yang lebih dalam. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pertama, perbuatan kita pada sesama merupakan tindakan kita kepada Allah sendiri. Kedua, sesama kita menjadi kehadiran Yesus sendiri. Dan dalam diri sesama kita, khususnya yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, hadirlah Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, hari ini kita merayakan hari raya Yesus Kristus, Raja semesta alam, Raja di surga dan di bumi, Raja atas seluruh alam raya dan semua ciptaannya, dan termasuk Raja di dalam hidup kita. Sungguhkah Yesus sudah kita perlakukan sebagai Raja dalam diri kita? Apakah semua yang kita lakukan hanya untuk Dia? Apakah kita selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya? Dan apakah kita juga mempedulikan sesama seperti yang dilakukannya? Maka, bila kita mengakui Yesus sebagai Raja, sepantasnya lah kita melakukan semua yang telah dilakukannya. Kita bisa belajar banyak dari Bunda Teresa yang memperlakukan dengan sangat baik orang-orang yang kecil, lemah, miskin, terabaikan, tersingkir, dan difabel. Orang-orang yang tak berdaya bahkan hampir mati, sehingga mereka merasa diperhatikan dan dicintai pada saat-saat terakhir hidup mereka. Dan Bunda Teresa melakukannya karena ia melihat Yesus yang berada dalam diri orang-orang tersebut. Sudahkah aku menjadikan Yesus sebagai Raja di dalam hidupku? Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari-hari kami. Terima kasih atas kehidupan, terima kasih atas makanan rohani yang kami boleh menikmati setiap hari Tuhan, yaitu firman-Mu sendiri. Hari ini kami mau membaca dan merenungkan kembali firman-Mu Tuhan. Kami mohon curahkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan, dan agar kami pada akhirnya juga mampu melakukan apa yang Engkau firmankan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.